Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil iman wal islam wal ihsan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda basyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Muntoyo MPD selaku Kepala MTS Negeri 2 Tegal, yang saya hormati Kepala Tata Usaha beserta staf MTSN 2 Tegal, yang saya hormati segenap Wakil Kepala MTS Negeri 2 Tegal, yang saya hormati seluruh Dewan Guru MTS Negeri 2 Tegal, dan yang saya cintai serta yang saya banggakan peserta didik MTS Negeri 2 Tegal, dan tidak ketinggalan pula seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, mari pertama-tama kita memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat dan hidayahnya, khususnya nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita masih eksis, masih diberikan hembusan nafas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih terus mampu untuk melaksanakan hal-hal yang baik, serta diharapkan dari hal-hal yang baik itu memperoleh suatu kemanfaatan dan keberkahan. Dan alhamdulillah, walaupun di masa pandemi ini kita terus berusaha dan berikhtiar, tidak hanya ikhtiar lahir, namun ikhtiar batin itu juga sangat diperlukan. Ikhtiar lahir, kita sudah menggunakan masker, mencuci tangan dan lain sebagainya. Iya, ikhtiar batin juga perlu, yaitu dengan memperbanyak beribadah, memperbanyak zikir, memperbanyak sholawat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan kita memperbanyak berdoa, berzikir, bersolawat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menyelesaikan atau pandemi ini segera berakhir, baik untuk kita pribadi dan maupun untuk negara Indonesia tercinta ini dan pada umumnya dunia. Baik peserta didik dan pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, kedua kalinya salawat ma'asalam semoga Allah tetap mencurahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil kiamah mendapatkan syafaatul udma dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peserta didik dan para pemirsa semuanya yang mudah-mudahan dibun muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Alhamdulillah pada hari ini tentunya kita bisa menyaksikan bersama dalam acara atau dalam kegiatan Madsama, masa ta'aruf siswa madrasah tahun pelajaran 2021-2022, yang pada kesempatan ini kita berjumpa di tahun yang berikutnya, yaitu masih dalam kondisi pandemi. Namun walaupun kita masih berada di masa pandemi, kita jangan putus asa atau kita tetap semangat untuk mencari ilmu baik ilmu dunia maupun ilmu ukhrawi atau akhirat. Dan saya Miftahul Ihsan Fauzi di sini akan menyampaikan materi terkait pentingnya ibadah dan niat doa di awal dan akhir kegiatan proses belajar mengajar. Para peserta didik dan pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Kita ketahui yang namanya ibadah sangat penting sekali. Nanti saya akan memaparkan yang pertama terkait dengan pentingnya ibadah, dan yang kedua yaitu terkait dengan niat doa di awal pelajaran maupun di akhir pelajaran. Ibadah dan niat ini sangat erat sekali hubungannya, karena di mana di situ ada ibadah, insya Allah di situ ada niat. Di mana di situ ada niat yang baik, insya Allah itu akan melangsungkan atau akan mendatangkan suatu yang namanya ibadah. Namun sebelum kita memasuki pembahasan lebih lanjut, jangan lupa peserta didik semuanya bisa mengisi daftar hadir, yaitu dengan cara klik subscribe-nya ya, jangan lupa, dan like jempolnya serta komen, yaitu dengan cara menuliskan nama lengkap, spasi kelas, dan spasi asal sekolah baik SD maupun yang dari MI ya. Saya kira itu bisa diperhatikan. Baik para peserta didik dan pemirsa dimanapun Anda berada, terkait dengan yang namanya ibadah itu ada yang berasal atau secara etimologi atau bahasa dan secara istilah. Ibadah berasal dari kata abada ya'budu ibadatan, yang artinya itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut istilah, al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwal wal a'mal al-batin wal dhahirah. Yang namanya ibadah ialah suatu istilah yang mencakup semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik ucapan ataupun perbuatan, yang lahir ataupun yang tampak, yang jelas maupun yang tidak jelas atau secara batin. Dan ibadah di sini tidak membahas seputar dengan yang namanya sholat saja atau puasa saja atau zakat saja. Ibadah di sini memiliki arti yang sangat luas. Para ulama membagi ibadah itu menjadi dua, yaitu ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu apa? Ibadah mahdhah ialah ibadah yang secara khusus, dan ibadah ghairu mahdhah ialah ibadah secara umum. Ibadah ghairu mahdhah ialah ibadah secara khusus yang kaitannya hubungannya hablum minallah atau vertikal antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam ibadah mahdhah itu tersimpan suatu dalil-dalil nakli dan terdapat syarat rukun. Jadi sehingga dalam ibadah mahdhah itu jelas yang menghantarkan
bahwa kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, zakat, puasa. Kita ambil contoh saja, yaitu sholat. Sholat merupakan ibadah yang nantinya pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhirat kelak, pertanggungjawaban yang pertama yang akan ditanya adalah sholat. Bagaimana sholat kita? Insya Allah, kalau sholat kita baik, insya Allah perbuatan dan amal kita juga menjadi baik. Dan yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah di sini merupakan ibadah yang secara umum, yang artinya tidak terpaut, yang syarat rukunnya harus seperti ini, tetapi secara umum dan bebas. Dan ibadah ghairu mahdhah ini yaitu secara horizontal, tidak hanya vertikal saja, tetapi secara horizontal. Artinya apa? Artinya tidak hanya hablum minallah, tapi hablum minanas. Jadi di dalam ibadah ghairu mahdhah ini kita selain berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga berhubungan dengan sesama manusia ataupun makhluk lainnya, seperti hewan, tumbuhan dan lain sebagainya. Dan ibadah ghairu mahdhah di sini lebih luas jangkauannya. Senyum kita ibadah, kita mencari nafkah untuk anak istri ibadah, kita berjalan menuju ke masjid dengan diniati yang baik ibadah, kita berangkat ke majelis taklim dengan niat yang baik, ikhlas, ridho karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah. Dan dalam kaitannya dengan di sini adalah yaitu menuntut ilmu juga ibadah. Jikalau dengan diiringi niat yang ikhlas dan niat yang baik semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengurangi kebodohan kita. Disebutkan juga di kitab akhlak, juga sudah diterangkan ya, akhlakul banin ala tananul ilma illa bisitatin, dan seterusnya. Banyak sekali pentingnya ilmu, sampai ilmu itu melebihi dari ibadah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya bahwa Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang di antara kamu yang memiliki ilmu beberapa derajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang memiliki ilmu. Subhanallah, betapa mulianya orang yang memiliki ilmu. Kita sekolah, kita menuntut ilmu dengan diiringi niat yang tulus, ikhlas karena Allah, lillahi ta'ala, itu merupakan suatu ibadah yang nilainya sangat tinggi sekali. Sebab menuntut ilmu juga diwajibkan, seperti halnya hadis thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Wa qala aidan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu diwajibkan baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Dari mulai kita istilahnya apa, lahir, di situ ada istilah diadzani, di iqamat, itu termasuk suatu nilai pendidikan. Dan pendidikan itu memberikan suatu nilai ibadah. Ibadah kepada siapa? Ibadah kepada anak tersebut.
yang nantinya akan memperoleh suatu kemanfaatan dan keberkahan untuk mengarungi kehidupan yang ada. Dan sampai ke liang lahat itu juga diwajibkan, seperti halnya ketika di jamiahan orang tua sudah sepuh, tua renta ya, itu juga masih diwajibkan, walaupun mungkin pendengarannya sudah beda, penglihatannya sudah beda, tetapi dengan diiringi niat yang ikhlas, diniatkan untuk mencari ilmu, insya Allah itu bernilaikan ibadah yang sangat tinggi. Dan terkait dengan ilmu, kita sekolah, semuanya juga membutuhkan ilmu, karena ilmu ini berkaitan dengan ibadah. Ketika kita mengarungi kehidupan, itu juga harus memiliki yang namanya ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Man arada dunya, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaannya di akhirat, juga dengan ilmu. Waman ardahuma, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan keduanya, dunia dan akhirat, juga dengan ilmu. Para peserta didik dan pemirsa dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan ibadah, mari kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ibadah mahdhuhnya maupun ibadah ghairu mahdhuhnya harus selalu kita tingkatkan, kita bareng-bareng. Dan saya berpesan kepada saya pribadi dan pada umumnya untuk adik-adik semua peserta didik MTS Negeri 2 Tegal yang nantinya pada tahun pelajaran 2021-2022 ini kita akan menjalani bersama-sama, walaupun nuansa, sekali lagi kami katakan, masih dalam nuansa pandemi, namun kita harus tetap berikhtiar, harus selalu berniat yang baik. Innamal a'malu binniyat, segala perbuatan harus dilandasi dengan niat, tapi niat itu adalah niat yang baik. Insya Allah dengan niat yang baik, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah segala sesuatunya akan mendatangkan suatu kemanfaatan dan nilai keberkahan tersendiri untuk kita semua dan untuk keluarga. Para peserta didik MTS Negeri 2 Tegal dan pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, terkait dengan pentingnya doa awal dan akhir pelajaran, kita juga sangat diharapkan untuk selalu diawali dengan doa. Kita berangkat, jangankan kita berangkat ke sekolah, dari mulai kita bangun, kita niatkan. Setelah kita doa, bangun tidur, kita niatkan untuk menjalani kehidupan ini, mudah-mudahan di hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Dan kita doa juga mudah-mudahan hari esok lebih baik dari hari ini. Selalu kita jangan bosan-bosan, selalu berpikir yang positive thinking. Apalagi sekarang di masjid musola ataupun di daerah-daerah lingkungan tertentu sangat banyak pengumuman kalimah istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kalau kita menangkapnya dengan pikiran yang negatif thinking, itu sangat bahaya sekali. Dan caranya kita mendengarkan kematian, kalimah istirja, ada meninggal di sana di sini, kita harus tangkap dengan nilai yang positif, dengan cara beribadah yang banyak. Dan insya Allah dengan adanya info tersebut, untuk kita ambil positifnya, untuk mengingatkan kita bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara, yang kekal adalah di akhirat kelak nanti. Oleh karena itu, kita bersama-sama untuk berpikir positif dan selalu seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan berdoa di awal dan di akhir pelajaran, itu juga sangat penting sekali, terkhusus buat anak-anak atau peserta didik MTS Negeri 2 Tegal,
walaupun nantinya nuansa proses KBM masih dalam nuansa virtual atau dalam jaringan, kita tetap diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ketika nanti kita sudah berangkat tatap muka juga harus diniati. Dari mulai kita melangkah dari rumah sampai sekolah harus diniati. Ketika sampai sudah sekolah, kita juga harus diniati. Niat memang tidak harus dengan menggunakan bahasa Arab atau bahasa Arab, tapi niat juga bisa menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan semua bahasa, Allah itu maha bahasa. Kalau memang kerentek kita atau yakin kita niat menggunakan bahasa Indonesia lebih yakin, silakan menggunakan bahasa Indonesia. Namun lebih afdal itu menggunakan bahasa Arab. Insya Allah dengan keyakinan kita yang benar-benar untuk diniatkan yang baik, insya Allah semuanya akan mendatangkan kemanfaatan. Dan dari doa awal dan akhir pelajaran nanti kita bersama-sama saya baca, mudah-mudahan nanti peserta didik MTS Negeri 2 Tegal bisa mengikutinya dengan saksama, dan tentunya pada setiap harinya ketika mengikuti proses kegiatan belajar mengajar juga bisa dibaca. Syukur-syukur lebih dari bacaan yang nanti kita akan baca, ataupun hanya bacaan ini saja yang kita baca. Sekali lagi, sedikit banyak doanya, yang penting niat ikhlas kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lafal doa awal pelajaran yang seperti biasa di MTS Negeri 2 Tegal lakukan adalah yang pertama, yaitu syahadatain atau 2 kalimah syahadat, dan disambung dengan doa memulai pekerjaan, dan disambung sholawat fatih, dan berikutnya ditutup dengan surah Al-Fatihah. Dan ketika nanti doa akhir pelajaran bisa dibacakan surah Al-Asr dan disambung dengan doa mengakhiri pekerjaan, dan disambung dengan kalimah hamdalah atau alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersama-sama membaca doa awal pelajaran. Kita niatkan dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan pada pagi hari ini dan untuk seterusnya memperoleh kemanfaatan, terutama manfaat apa yang kita dapat, ilmu apa yang kita peroleh, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diri kita pribadi dan pada umumnya untuk masyarakat dan bangsa Indonesia tercinta. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayya, amin.
Demikian tadi lafal doa ketika awal proses kegiatan belajar mengajar. Biasanya ketika PTM atau pas ketika tatap muka itu dibaca bareng-bareng ya, setelah membaca tadarus bersama pada pagi hari. Dan selanjutnya mari kita baca doa akhir pelajaran. Kita baca surat Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Disambung doa mengakhiri pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani farduduhu ilayya inda hajati ilaih wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Demikian tadi doa lafal akhir pelajaran atau akhir pekerjaan. Sebetulnya sangat banyak sekali, cuman boleh itu yang dilafalkan. Yang penting tadi nomor satu adalah niat dengan ikhlas. Kita mengharap mudah-mudahan apa yang kita belajari mudah-mudahan bisa teringat kembali manakala kita membutuhkan ilmu itu, dan mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala seraya untuk memperoleh keberkahan untuk mengarungi kehidupan kita semua. Baik para peserta didik dan pemirsa dimanapun Anda berada, saya kira itu materi terkait dengan pentingnya ibadah dan niat doa awal dan akhir pelajaran. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mendapat atau banyak manfaatnya untuk kita serap, untuk kita pelajari. Ma asobaka khairan faminallah wa ma asobaka min sayyiati famin nafsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.